Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amro Channel, dimanapun saudara berada, baik di Nusantara, di Indonesia maupun di Malaysia dan negara-negara sahabat bila ada. Malam ini saya pengen sedikit berbincang tentang hal-hal yang kita sukai dari Malaysia ya. Saya sebagai orang Indonesia yang sejak kecil saya sudah mengenal Malaysia itu dari tetangga-tetangga saya yang bekerja di Malaysia. Dulu tetangga saya banyak di kampung itu yang kerja di Malaysia, bahkan sampai sekarang ada yang tidak pulang. Jadi istrinya di rumah buka usaha, suaminya di Malaysia. Tapi sudah banyak yang pulang juga. Jadi memang secara gaji barangkali Malaysia memang lebih tinggi dari Indonesia, karena mungkin upah buruhnya lebih tinggi, kemudian pekerjaannya juga lebih banyak begitu ya bagi orang Indonesia. Tapi di luar itu saya ingin bercerita ataupun menyampaikan hal-hal apa saja yang saya sukai ya dari Malaysia. Sebelum ini saya juga mencari referensi, dan ternyata tidak hanya saya ya, bahkan saya menemukan di sebuah website sekolah itu ya, Madrasah Tsanawiyah Negeri. Jadi Madrasah Tsanawiyah itu SMP atau elementary school. Dia membuat tulisan dalam web sekolahnya itu 9 hal yang disukai tentang Malaysia, yang mana ketika saya baca beberapa memang saya juga suka. Tapi saudara-saudara, saya ini mengenal Malaysia itu sejak kecil melalui lagu-lagunya, melalui tetangga-tetangga saya yang kerja di Malaysia. Biasanya pulang bawa kaset lagu-lagu Malaysia. Saya sampai sekarang itu beberapa lagu Malaysia masih meskipun tidak hafal semua liriknya, tapi masih lumayan, mulai Isabella, kemudian Cuci Dalam Debu, kemudian pokoknya itu ketika saya masih di elementary school, lagu-lagu itu sangat membekas sampai sekarang. Misalnya yang paling saya suka juga, ini lagunya begini. Dinginnya di malam ini, suasana pilu, mengenang daku kembali, sejarah silam. Mengapa engkau sanggup berubah pikiran hanya karena peristiwa itu? Kau hancurkan kota cinta yang kita bina bersama di masa yang lalu. Kini aku terus tersiksa oleh kepalsuan cintamu. Biarlah aku sendiri menanggung derita ini. Nah, itu lagu itu. Kemudian lagu Isabella tentu ya. Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Mengapa kita berjumpa namun akhirnya berpisah. Pokoknya itu ya, itu saya waktu itu masih SD, sekolah dasar kecil, itu lagu-lagunya sudah sangat membekas. Kemudian Cuci Dalam Debu, cinta bukan hanya di mata, tapi hadir di dalam jiwa. Pokoknya dan seterusnya. Itu masa muda, masa kecil saya, itu lagu-lagu yang sangat, bahkan sampai sekarang kadang-kadang juga masih kita nyanyikan kalau lagi nganggur gitu ya. Tapi ya nggak lengkap ya, syairnya nggak lengkap, tapi lirik-liriknya itu membekas sekali. Kemudian lagu Siti Nurhalisah yang baru, tapi tidak sehafal lagu-lagunya Amisos yang dulu begitu luar biasa. Sampai sekarang pun loh ya, kalau saudara-saudara di Malaysia tahu. Di kantor saya itu kadang-kadang masih nyetel lagu Malaysia. Malaysia, Malaysia gitu.
lagu itu diputar lagi gitu ya. Jadi jangan dikira kita ini benci dengan produk Malaysia, sama sekali tidak ya. Kalau itu sesuai selera, sesuai dengan style kita, sesuai dengan masa, kemudian sesuai dengan ini hati, itu cocok saja, cocok sekali. Termasuk lagu-lagu yang saya sampaikan tadi. Jadi itu saudara-saudara, memang saya memang suka ya, memang suka. Apakah saya juga selalu semua suka dengan Malaysia? Tidak, ada yang tidak saya suka ya, ada. Tapi hal-hal semacam itu mungkin tidak perlu saya umbar di sini ya. Ada hal-hal yang tidak saya suka, tapi yang saya tangkap di memori saya itu untuk sementara lebih banyak yang saya suka ya daripada yang tidak saya suka ya. Apa saja yang tidak saya suka ya, itu nanti akan menimbulkan hal-hal yang kurang enak gitu ya. Tapi overall lebih banyak yang saya sukai ya dari Malaysia itu, terutama yang sudah di video awal saya itu tentang infrastruktur. Terutama kita salut dengan Malaysia, bagus sekali, transportasi bagus, jalanan bagus, kendaraan tertib, banyak sekali ya infrastruktur yang lebih maju di Malaysia. Tapi selain yang tadi saya juga ingin bercerita, menyampaikan 9 hal-hal yang disukai orang Indonesia terhadap Malaysia, termasuk saya. Apa saja itu? Mari kita simak di tulisan berikut ini. Ini saya ambil dari websitenya MTS Negeri Sidoarjo, yang judulnya 9 kebiasaan baik warga negeri jiran yang patut ditiru. Yang pertama, kebiasaan memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan bibi atau paman. Kemudian menunjuk dengan jempol bukan jari telunjuk. Kemudian paling suka memberikan amplop atau hadiah, yaitu orang Malaysia. Kemudian menyapa dengan salam dan ramah. Berikutnya tidak suka minuman beralkohol. Menjaga anak wanita untuk tidak keluar malam. Kemudian mayoritas balita dan orang tua suka belajar. Membuka sepatu dan sandal kebiasaannya. Dan semakin banyaknya pasar murah dan gratis di sana. Seperti itu. Itu tadi saudara-saudara yang perlu kita tiru juga ya, sopan santun orang Malaysia itu. Seperti yang setelah ditulis di web milik sekolah MTS Negeri 4 Sidoarjo, Jawa Timur. Tapi memang saya yang banyak mendapatkan cerita dan pengalaman dari YouTube atau dari informasi-informasi yang saya terima, yang saya hormat ya, remaja-remaja, pemuda-pemuda Malaysia itu pergaulannya masih relatif lebih tidak sebebas di Indonesia ya. Misalnya anak perempuan dan laki-laki itu tidak boleh berpegangan tangan, tidak boleh bersalaman. Itu betul itu. Itu adalah sebuah ajaran yang betul. Di Indonesia hal semacam itu sulit dihindari, atau banyak juga yang masih melakukan. Kemudian tadi ada anak gadis dilarang keluar malam. Nah, ini juga bagus menurut saya ya, karena zaman sekarang itu zaman yang sangat mengkhawatirkan, dan di sana menjaga itu ya, masih bisa menjaga ya. Dan buktinya memang mahasiswa Malaysia, baik di Malaysia atau di Indonesia, itu dalam pergaulan antar lawan jenis itu lebih tidak sebebas dengan seperti di Indonesia ya. Tidak mau salaman, tidak mau pegang tangan, kalau tidak mau naik motor kedua barangkali seperti itu. Dan itu bagus menurut saya. Berikutnya tadi menunjuk bukan dengan telunjuk, maksudnya menunjukkan tapi dengan jempol, itu juga bagus. Kemudian memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan paman atau bibi, itu juga sopan sekali ya. Itu beberapa yang apakah ini benar? Tolong yang orang Malaysia memberikan komentar ya. Apakah 9 hal yang saya bacakan tadi memang benar begitu, atau itu hanya ringkasan dari yang ditemukan oleh sekolah tadi ya, sekolah tadi. Apakah memang seperti itu ya?
yang saya lihat secara umum memang untuk pergaulan itu masih lebih sopan ya, lebih sopan dan menjaga adat istiadat yang baik ya. Itu menurut saya yang patut kita tiru. Kita di Indonesia itu kadang terlalu bebas ya. Kita terlalu bebas. Meskipun tidak semua, ada juga yang masih sangat memegang teguh norma-norma agama, norma sosial, norma budaya. Ada, tapi yang bebas juga banyak. Nah, itu masalahnya. Jadi seperti itu ya saudara, kita meskipun ada yang tidak suka ya, mungkin nanti tipis-tipis yang tidak suka kapan-kapan akan saya juga sampaikan, semoga tidak menyinggung, tapi ini juga menjadi apa ya, ilmu ya, kita belajar dari yang lain, tidak terhadap yang kita suka saja, tapi yang tidak kita suka barangkali juga bermanfaat bagi yang bersangkutan, termasuk teman-teman, sahabat-sahabat dari Malaysia yang pengen mengutarakan saya tidak suka dengan Indonesia itu, asalkan disampaikan dengan baik, insya Allah tidak apa-apa ya, kita nerima. Tapi kalau disampaikan dengan emosional, kemudian nadanya mengejek, terus apa nadanya membuli, itu ya bikin tersinggung ya, wajar ya. Indonesia, baik teman-teman dari Indonesia maupun Malaysia, kalau menyampaikan sesuatu yang benar dengan cara yang baik, insya Allah ya akan baik. Tapi kalau sesuatu yang benar disampaikan dengan cara yang tidak baik, hasilnya juga tidak baik. Menyinggung perasaan orang ya, merasa menghina, itu tidak boleh ya. Kita yang Indonesia juga harus memahami kalau negara kita ini masih terus membangun ya, negara besar ini masih terus membangun, dan kita tetap solid, kita tetap semangat ya, bersaing dalam hal kebaikan, baik dengan Malaysia, dengan Thailand, dengan Filipina, kita bersaing dalam hal-hal kebaikan itu enggak apa-apa ya. Jadi seperti itu saudara-saudara, apa ya, omongan saya malam ini, malam minggu, karena saya belum ngantuk, ngapain ya, sudahlah saya bikin konten begini, siapa tahu menghibur, siapa tahu ada sedikit manfaatnya ya, meskipun tidak banyak nggak apa-apa, sedikit aja sudah cukup ya. Dan bagi saudara-saudara di Malaysia, di Indonesia, saya mengimbau untuk tidak membesar-besarkan perbedaan, tidak membesar-besarkan permusuhan, tidak membesar-besarkan ketidaksepahaman ya. Jangan sampai saling menghina, itu menurut saya tidak baik. Meskipun ya kita harus jujur, Malaysia mungkin juga ada kekurangan, Indonesia juga ada kekurangan, Indonesia punya kelebihan, Malaysia juga punya kelebihan. Tapi jadi begitu, lebih baik kita saling belajar, saling memberikan masukan supaya sama-sama baik ya, sama-sama baik. Kalau ada yang bilang misalnya konten saya itu mencari simpati saja, ya terserah ya, terserah. Mau ditonton ya silahkan, enggak ya silahkan. Yang jelas ini saya pengen menyampaikan hal semacam itu. Kita lebih baik berseterunya itu di lapangan bola saja. Setelah keluar kita damai itulah. Ya, di lapangan sepak bola ayo gol kan. Kita agak lepas gitu enggak apa-apa, tapi setelah keluar pertandingan selesai ya sudah selesai. Ibaratnya seperti itu ya, jangan terus-menerus menebar kebencian, terus-menerus sirik, iri hati, kemudian itu jangan. Baik yang teman-teman dari Indonesia maupun dari Malaysia, alangkah baiknya kita menahan diri kalau kita diolok-olok, kecuali keterlaluan mungkin ya, sekali-kali dibalas ya nggak apa-apa. Jadi seperti itu ya, mohon maaf ya teman-teman dari Malaysia dan Indonesia apabila ada kata-kata saya yang tidak enak didengar ya. Sampai jumpa lagi, mungkin besok atau lusa saya pengen ngobrol-ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.